Pemirsa, beredarnya foto sekelompok anak-anak pramuka yang sedang makan tanpa piring mendapat kecaman dari publik. Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Indra Karismiaji selaku pengamat praktisi pendidikan. Selamat malam Pak Indra. Halo Pak Indri, apa kabar? Baik Pak Indra, sehat Pak? Sehat. Baik Pak Indra, ini kita sudah melihat begitu bahwa foto yang dengan adanya anak-anak pramuka begitu yang makan tanpa menggunakan alas ini menjadi fenomena, bahkan ini viral begitu di dunia maya. Tanggapan Anda sendiri Pak Indra? Kalau saya sebagai praktisi pendidikan ya, saya selalu mencoba melihat sisi positif dan negatif dari suatu kegiatan, apalagi kegiatan pendidikan. Nah, untuk yang kali ini dari foto yang saya lihat itu tanpa alas sama sekali ya, kayak di tanah gitu ya. Betul. Saya punya dua problem di sini. Yang pertama dari sisi kesehatan, dari sisi kebersihan ini sudah tidak sesuai lah untuk masalah kesehatan kebersihan makanan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau buat saya, kegiatan seperti ini sudah melanggar dasar negara kita. Yaitu? Di sila kedua, kita bicara manusia yang adil dan beradab. Kalau perlakuan seperti ini bukan perlakuan untuk manusia kalau menurut saya. Itu yang pertama. Ya, sampai harus makan di atas tanah itu kan bukan perlakuan untuk manusia. Dan ini bukan menunjukkan budaya yang beradab, tapi budaya yang biadab. Baik Pak Indra, jika kita lihat begitu ya, di sini ada yang menyebut bahwa kasus-kasus seperti ini merupakan kasus atau tindakan perpeloncoan begitu, di mana sebuah ekstrakurikuler yang seharusnya menjadi ajang bagi para murid-murid ini untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik, ini ternyata mendapatkan hal sebaliknya, walaupun dikatakan oleh pihak-pihak terkait ini tanpa sengaja. Namun bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau menurut saya mencoba mencari sisi positifnya, tapi yang ini tidak ketemu ya sama sekali. Jadi saya melihat tidak ada manfaatnya, tidak ada relevansinya terhadap suatu pola pendidikan, suatu pola edukasi. Dan saya yakin mungkin kalau yang pelakunya ditanya tujuannya apa, manfaatnya apa, saya rasa nggak bisa jawab juga secara jelas ya. Ya baik Pak Indra, baru saja begitu kami lihat tayangannya bahwa mungkin tujuan awalnya terkait dengan makan di atas rumput seperti itu, tujuannya ketika susah bersama, ketika senang pun bersama. Apakah itu tepat menurut Anda? Kalau susah bersama, senang bersama kan tidak harus diperlakukan seperti bukan manusia kan. Gitu. Jadi akan sangat berbeda kalau posisi mereka itu di dalam hutan, misalnya, kemudian terus mereka harus makan makanan yang mereka bisa cari di hutan itu sendiri. Itu sangat berbeda dengan meletakkan makanan yang bisa didapatkan secara biasa di atas tanah. Itu bukan perilaku yang cara perlakuan manusia, bukan seperti itu. Jadi saya kok tidak ketemu pola edukasinya di mana. Karena kalau bicara susah senang bersama, saya rasa bukan itu caranya. Ya baik Pak Indra, lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, dan hukuman apa yang layak diberikan kepada pembimbing pada saat itu? Kalau yang pertama, setiap kegiatan itu kan harus ada tujuannya. Gitu. Jadi saya termasuk yang mendukung sebetulnya pola-pola di mana senior itu juga bisa menjadi bagian dari pola edukasi. Tapi harus ada batasannya kan gitu. Nah, ini yang seperti ini sudah di luar batas. Jadi memang harus ada tindakan. Nah, tindakan atau sanksinya apa? Nah, kita harus lihat lagi lebih detail lagi. Ini memang betul-betul suatu kesengajaan. Jadi sudah terstruktur, memang sudah terencana seperti, dan mungkin bahkan sudah terjadi berulang-ulang, atau memang suatu ketidaksengajaan yang mungkin pelaksana tidak berpikir kalau efeknya ini bukan satu hal yang manusiawi.
Nah itu kita harus saya juga tidak tahu penanggung jawabnya siapa kegiatan ini. Apakah juga artinya adalah mereka yang masih anak-anak, artinya belum dewasa, atau justru malah orang dewasa sudah melakukan ini. Nah itu tentunya sanksinya pun juga akan berbeda kan. Baik. Dalam perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939 di Pura Amerta, Jati di wilayah Cinere, Jakarta Selatan terlihat umat Hindu melakukan ibadah Nyepi di lokasi ini dengan kusyuk dan hikmat. Umat Hindu di Pura Amerta Jati pada hari Nyepi mulai dini hari tadi melakukan ibadah sembahyang, bermeditasi, serta puasa selama hari Nyepi berlangsung. Mayoritas umat melaksanakan ibadah di pura ini dikarenakan kondisi yang lebih hikmat dan kusyuk dibandingkan di rumah. Mengingat lokasi umat Hindu di Jakarta untuk melaksanakan Nyepi berbeda dengan suasana di Bali yang cenderung lebih sepi dari aktivitas sehari-hari. Pemirsa, selain Pura Amerta di Cinere, Jakarta Selatan, kegiatan perayaan Nyepi juga diadakan di Pura Aditya Jaya. Dan untuk mengetahui suasana terkini di sana, sudah ada rekan Ririn Oktaviani yang akan melaporkan langsung dari Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta. Ririn, silakan laporan Anda, apa saja yang menjadi ritual dari umat Hindu hari ini? Selamat Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu di Indonesia. Hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Saka, di mana menjadi Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu di Indonesia. Saat ini saya berada di Pura Aditya Jaya di Rawamangun. Sejak pagi hari tadi, umat Hindu sudah berdatangan di Pura Aditya Jaya Rawamangun untuk melakukan ibadah penyepian. Dan di belakang saya ini, saat ini juga para umat Hindu masih terus melakukan ibadah penyepian, di mana makna dari penyepian sendiri adalah tidak melakukan aktivitas yang berarti, di mana mereka adalah penyepian api, penyepian untuk tidak bekerja dan memiliki hiburan-hiburan atau lainnya. Oleh karena itu, umat Hindu memilih untuk melakukan penyepiannya ini di Pura Aditya Jaya di Rawamangun. Aktivitas ibadah yang dilakukan oleh umat Hindu diantaranya adalah beribadah, dan juga mereka memilih untuk membaca kitab, atau ada beberapa juga umat Hindu yang memilih untuk tidur untuk menambah kekusyukan dalam menyambut atau kekusyukan dalam beribadah di hari penyepian ini untuk menyambut Tahun Baru Saka. Penyepian sendiri akan berakhir pada pukul 12 nanti malam, dan esok hari mereka akan memasuki babak baru yang dinamakan dengan Ngembak Geni, di mana para umat Hindu akan beraktivitas seperti biasanya. Harapannya yaitu adanya perdamaian di Indonesia, yaitu perdamaian antar umat beragama di Indonesia di Tahun Baru Saka ini. Zaki. Ya, pemirsa, sudah ada rekan Vena Malinda yang akan melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Vena, bagaimana arus lalu lintas di sana saat ini? Baik Zaki dan juga pemirsa, hingga siang hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor terpantau ramai lancar. Dan bisa dilihat di sini Zaki, di sini adalah para pengendara mobil yang nantinya hendak menuju ke tempat wisata yang ada di Bogor seperti Puncak maupun Taman Safari. Dan memang Zaki di sini sudah diberlakukan sistem one way sejak pukul 7.30 hingga pukul 11 siang. Dan 11 siang menuju ke pukul 13 siang nanti diberlakukan sistem penormalan dua arah. Dan selanjutnya di pukul 13 siang hingga 17 sore nanti diberlakukan kembali sistem one way. Namun ini bersifat situasional karena memang belum diketahui kapan adanya puncak kemacetan. Dan bisa saja sistem one way ini berlaku hingga pukul 19 sore nanti. Dan Zaki, memang di sini ada penambahan volume kendaraan jika dibandingkan dengan volume kendaraan di hari normal biasanya. Jika di hari normal biasanya jalanan Simpang Gadok Bogor ini bisa mencapai 10.000 kendaraan yang melintasi. Untuk hari libur seperti hari ini bisa mencapai 30.000 kendaraan yang melintasi kawasan Simpang Gadok. Dan Zaki, sekitar 200 orang personil dari Satlantas Polres Bogor sudah dikerahkan untuk membantu menguraikan jika adanya kemacetan di kawasan Simpang Gadok Bogor ini. Dan juga tadi kami sempat mewawancarai dari pihak Satlantas bahwa pihaknya menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mentaati tata tertib lalu lintas, dan juga tetap bersabar di tengah jika ada kemacetan nanti, dan apabila pengendara mulai lelah dapat beristirahat di area setempat. Demikian Zaki.
Pemirsa, kita akan bergabung langsung dengan Muhammad Muhyiddin yang akan melaporkan langsung dari Pulau Dewata, Bali untuk mengetahui suasana pada perayaan Nyepi saat ini. Ya, Muhyiddin, silahkan dengan laporan Anda mengenai suasana di Bali saat ini. Oke Bang, pemirsa di Indonesia, hari ini umat Hindu yang berada di Bali sedang merayakan Hari Raya Nyepi, di mana pada saat perayaan Hari Raya Nyepi ini umat Hindu tidak boleh melakukan 4 perbuatan, diantaranya amati karya, tidak boleh bekerja, amati geni, tidak boleh menghidupkan api, amati lelungan, tidak boleh bepergian, dan amati leluangan. Di mana pada saat perayaan Hari Raya Nyepi ini, seluruh kota Denpasar dan seluruh Bali pada umumnya tidak ada kegiatan dan tidak ada aktivitas apapun. Semua orang, baik yang beragama Hindu ataupun yang Muslim, ikut juga menghormati kegiatan perayaan Hari Raya tersebut. Termasuk dari tempat saya melaporkan, lokasi Jalan Ahmad Yani ini setiap harinya selalu dipadati dengan kendaraan, yang mana setiap hari selalu macet. Namun pada peringatan Hari Raya Nyepi ini tanpa lengang dan ibaratkan kota mati. Pemirsa yang ada di Indonesia, di Bali, pada saat Hari Raya Nyepi, seluruh aktivitas termasuk bandara, terminal seperti Bandara Internasional Ngurah Rai itu off selama 24 jam. Di mana dampak daripada Nyepi itu sendiri terdapat 324 penerbangan yang cancel. Begitu juga seperti di Pantai Kute yang kesehariannya dipenuhi dengan wisatawan baik domestik maupun asing. Pada saat ini ketika Hari Raya Nyepi tanpa lengang, kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Begitu Bang Puji.